Cuy, pernah nggak lo perhatikan satu pola aneh di dunia ini? Negara nggak pernah perang, nggak ada bom, nggak ada tank, tapi rakyatnya antri roti, mata uangnya ambruk, dan rezimnya goyah. Nggak ada satu peluru pun ditembakkan, tapi kehancurannya itu nyata. Dan beberapa minggu terakhir ini beranda sosmed kita juga terasa aneh gitu ya. Isinya bukan joget-joget lagi, bukan lagi hal yang receh dan remeh-temeh. Di TikTok kita lihat video chaosnya negara Iran, nilai tukarnya hancur, rakyat turun ke jalan, ada peringatan darurat, panduan survival, dan simulasi perang. Bahkan ada video yang bilang internet akan dimatikan. Di TikTok semua terdengar serius cuy, seolah-olah dunia sedang menghitung mundur menuju kehancuran. Perang Ukraina belum kelar, Timur Tengah memanas, Iran chaos, Amerika siaga, Rusia dan Cina diam di permukaan tapi sedang bergerak di bawah tanah. Lalu muncul satu pertanyaan yang pelan-pelan berubah menjadi ketakutan kolektif. Ini beneran mau perang dunia ketiga atau jangan-jangan kita sedang dibuat merasa dunia akan kiamat? Kenapa konflik dengan Amerika hampir selalu berujung krisis ekonomi? Kenapa dolar yang mana itu cuma selembar kertas nih ya, bisa bikin negara bertekuk lutut? Dan kenapa dari semua drama geopolitik ini yang selalu paling menderita adalah rakyat biasa? Nah, di video ini kita nggak mau ikut-ikutan narasi receh cuy. Kita bongkar pelan-pelan tapi tetap rasional. Tanpa teori lebay, tanpa slogan kosong. Karena masalahnya bukan sekedar politik. Masalahnya adalah sebuah sistem. Dan untuk memahami semua kekacauan ini, kita harus mulai dari satu fakta yang pahit tapi jarang dibahas secara jujur cuy. Yaitu dunia ini nggak dijalankan oleh senjata, tapi oleh mata uang. Dan di pusat sistem tersebut berdiri satu nama yang kokoh, yaitu dolar Amerika. Tapi sebelum kita bicara jauh tentang dolar, sanksi, dan ekonomi yang menghancurkan sebuah negara, kita harus jujur dulu pada satu hal, yaitu rasa takut adalah senjata paling awal. Dan hari ini rasa takut itu disebarkan bukan lewat sirine perang, tapi lewat algoritma. Dan kita akan mulai dari pertanyaan yang paling dasar dan paling penting. Apakah dunia ini benar-benar menuju perang dunia ketiga? Atau ini cuma ilusi kiamat yang sengaja dibesar-besarkan? Pendeknya gini, dunia belum menuju perang dunia ketiga cuy. Tegang, yes. Serem, iya. Tapi belum ke arah menuju perang atau kiamat global. Yang bikin suasana terasa mencekam itu bukan intelijen cuy, bukan laporan militer, tapi TikTok. Yang perlu kalian ingat, TikTok itu panic mesin, bukan pusat analisis geopolitik. Algoritmanya doyan satu hal, yaitu emosi. Konten yang bikin takut, bikin orang nonton sampai kelar, dan bikin orang re-upload, itu yang di-push. Dan jangan heran kalau video peringatan darurat, internet akan mati, sampai siapkan survival kit sekarang juga gitu berseliweran di mana-mana. It's a fear sells. Dari zaman koran kuning sampai era TikTok polanya sama cuy. Cuma kostumnya aja ya beda-beda. Sekarang kita pakai logika lama, tapi pakai akal sehat yang baru. Faktanya dunia emang lagi tegang cuy. Tapi tegang bukan berarti menuju perang dunia ketiga. Konflik hari ini lebih banyak berbentuk proxy war dan tekanan geopolitik. Bukan perang total. Negara-negara gede ribut tapi masih pada nahan diri gitu loh. Semua punya senjata nuklir dan justru karena itu mereka takut pencet tombol. Elit boleh adu urat saraf ya, tapi rakyat nggak boleh ikut-ikutan panik. Kalau bener dunia udah diambang perang dunia ketiga cuy, yang mati duluan itu malah TikTok cuy, bukan internet kalian. Negara bakal sensor media, lumpuhin komunikasi lawan, dan mengunci arus informasi. Bukan malah membiarkan konten seperti tips survival itu berseliweran di mana-mana bahkan di beranda kalian. Lalu soal isu internet akan hilang, ini juga perlu dilurusin. Internet itu terdesentralisasi cuy. Yang mungkin terjadi itu gangguan lokal, pembatasan sementara, ataupun sensor platform tertentu. Bukan kiamat digital global gitu loh. Kalau internet dunia benar-benar mati, ekonomi global bakal kolaps cuy. Dalam hitungan jam. Itu skenario paling ekstrim, opsi terakhir, dan semua negara tanpa kecuali akan rugi besar. Soal konten survival, sebenarnya nggak salah gitu loh. Dari dulu pun belajar survival itu berguna gitu loh. P3K, air bersih, logistik, itu semua penting. Itu pengetahuan lama yang masuk akal gitu loh. Masalahnya di TikTok ini semua jadi dipelintir jadi sebuah narasi gitu loh. Ini tanda perang besar lah, inilah, itulah, dan lain-lain. Padahal kenyataannya itu cuma konten daur ulang, numpang momentum global, dan didorong oleh algoritma yang hobi panik. Faktanya kalau perang dunia ketiga benar-benar deket gitu ya, tandanya bukan dari video TikTok cuy. Tanda nyatanya itu pasar finansial yang ambruk, udah anjlok, brutal, dan lain-lain. Penerbangan internasional dihentikan massal dan negara-negara melakukan
mobilisasi militer terbuka gitu loh. Bukan bocah konten yang bilang save dulu video ini sebelum dihapus. Enggak gitu. Jadi kesimpulannya simpel, dunia emang sedang nggak baik-baik aja, tapi belum menuju kiamat. TikTok memperbesar kecemasan, bukan memberi gambaran yang utuh. Tetap waspada itu penting, tapi paranoid yang berlebihan itu jebakan. Siapin mental dan logistik itu hal yang masuk akal, tapi panik massal itu adalah sebuah ketololan. Dan kalau mau takut, takutlah pada algoritma yang bikin orang kehilangan akal sehat, bukan sama perang dunia ketiga versi konten 60 detik. Oke, kita hilangin dramanya dulu, tapi juga jangan naif, karena yang sedang terjadi sekarang ini bukan perang dunia ketiga cuy, tapi sesuatu yang lebih klasik dan lebih licik. Dunia sekarang ini lagi atau sedang memasuki fase berebut pengaruh cuy, bukan perang total. Dan yang kita lihat sekarang ini bukan kiamat global, tapi pergeseran kekuasaan dunia. Sebuah perebutan dominasi, sebuah perebutan hegemoni. Pola ini sebenarnya lama dan selalu berulang, sangat bisa dikenali. Amerika udah nggak lagi dominan sendirian. Cina dan Rusia makin berani unjuk gigi, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan berubah jadi zona gesekan. Negara-negara besar adu gertak, tapi masih pada nahan diri. Yang dimainin ini bukan nuklir, tapi tekanan, sinyal, dan psikologi. Dalam bahasa akademik ini disebut great power competition. Dalam bahasa warung kopi, bahasa sehari-hari, mereka semua ini lagi ngetes batas. Di tengah situasi ini, muncul Trump dengan apa yang orang sebut sebagai mode gilanya Trump. Padahal kalau dilihat secara jujur, ini bukan mode gila dari Trump cuy. Ini adalah mode real dari Trump. Dan Trump ini bukan orang gila cuy. Dia seorang performer politik yang ulung gitu lah. Soal Greenland, Meksiko, Kuba, dan lain-lain itu bukan rencana invasi. Itu shock statement. Itu agenda setting. Dan dia sengaja melempar isu itu supaya semua mata dunia tertuju pada satu titik. Yaitu dia sendiri. Trump menjalankan politik ala reality show cuy. Bikin ribut, kuasai percakapan, lalu sambil pressure lawan. Dan yang bikin banyak orang kesel sekaligus heran, strategi ini ternyata works gitu loh. Kenapa omongan yang terdengar ngawur justru efektif? Karena publik, terutama di Amerika, udah capek sama politik yang kelihatannya sopan tapi isinya munafik semua cuy. Trump tampil dengan kebrutalan, kasar, dan apa adanya. Banyak orang ngerasa ini orang nyebelin gitu loh, tapi jujur gitu loh. Dan mayoritas pemilih itu sebenarnya nggak mikir geopolitik cuy. Mereka cuma mikir biaya hidup, imigrasi, dan identitas nasional. Di situ Trump jadi simbol. America first, urusan dunia belakangan. Lalu pertanyaannya, apakah Trump bisa bikin chaos? Jawabannya iya, bisa. Apakah itu disengaja oleh dia? Juga iya jawabannya. Karena chaos untuk Trump ya itu bukan sebuah kecelakaan cuy, tapi alat tawar atau sebuah bargaining. Dan dengan bikin dunia ribut, sekutu jadi nurut, lawan jadi bingung, dan media sibuk bahas doi, bukan isu struktural yang lebih dalam. Dan sebenarnya ini teknik lama gitu loh. Kalau lo nggak paling kuat, seenggaknya lo paling ribut gitu loh. Terus kenapa masih banyak yang milih dia? Karena demokrasi hari ini bukan sistem untuk memilih orang yang paling waras cuy, tapi orang yang paling mewakili emosi mayoritas. Bagi pendukung Trump, Trump adalah sebuah perlawanan terhadap elit. Trump adalah middle finger ke sistem. Trump adalah sebuah pilihan yang penting bukan mereka. Logika ada di nomor 2, identitas dan emosi ada di nomor 1. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, ini bagian paling penting cuy. Kita sekarang hidup di dunia tanpa wasit. Hukum internasional makin lemah, yang kuat makin vulgar, yang lemah justru disuruh jaga stabilitas. Jadi kalian jangan heran kalau narasi global itu makin kasar. Dan ini bukan cuma soal Trump cuy. Semua pemain besar mulai bicara belak-belakan tanpa basa-basi diplomatik. Intinya ini fase transisi global cuy, bukan kiamat. Trump itu gejala, bukan penyebab. Chaos bukan kesalahan, tapi strategi. Dunia lama yang penuh dengan aturan yang sopan, itu sedang runtuh cuy. Dunia baru di mana siapa yang kuat dia yang boleh ngomong, ini benar-benar disiapkan sejak hari ini gitu loh. Tetap santai tapi jangan bego, skeptis tapi jangan denial. Kalian pasti udah denger cuy soal kapal Rusia yang diberhentikan oleh kapal Amerika yang sedang mau OTW pulang dari abis ngebantu Iran. Oke, di bagian ini kita injak rem dulu sebentar cuy. Kita bedah pelan-pelan karena isu soal Amerika yang cegat kapal Rusia ini dipenuhi narasi liar yang bercampur dengan fakta setengah matang, asumsi, dan gorengan media sosial cuy. Pertama, kita harus paham dulu sebenarnya apa yang Trump kejar dari semua narasi chaos ini. Intinya cuma 3 dan ini konsisten dari dulu cuy. Yang pertama adalah dominasi narasi. Trump nggak butuh kebijakan di tahap awal. Yang dikejar adalah menguasai percakapan global. Selama dunia sibuk membahas Greenland, Meksiko, Kuba, Rusia,
Iran. Lawan politiknya tenggelam cuy. Isu domestik Amerika mulai dari ekonomi, kasus hukum, sampai skandal pribadinya tertutup. Dan Trump tampil sebagai pusat gravitasi dunia. Dan ini sebenarnya teknik lama dalam politik. Siapa yang mengendalikan narasi, dia yang mengendalikan arah gitu loh. Yang kedua, Trump selalu menguji nyali semua pihak cuy. Dia adalah spesialis tes body rate. Dia sengaja bicara ekstrim, dia sengaja bertindak agresif, dan memaksa lawan untuk bereaksi terlebih dahulu. Dari situ dia mulai membaca siapa yang panik, siapa yang nurut, dan siapa yang berani ngelawan. Kalau nggak ada reaksi yang keras terhadap ucapannya, levelnya terus dinaikin cuy. Kalau ada reaksi, dia akan ngerasa dia bener. Dan yang ketiga, ini yang sering dilupakan cuy. Semua ini sebenarnya ditujukan ke pemilih Amerika, bukan ke dunia. Setiap manuver Trump adalah sebuah kampanye permanen cuy. Pesannya selalu sama. Gue berani melawan Rusia dan Iran. Gue nggak lemah kayak presiden-presiden lain. Gue selalu melindungi Amerika. Jadi kalau dunia ikut kebakar, itu sebenarnya bukan target audiensnya gitu loh. Itu sesuatu hal yang tidak dia sengaja. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting. Soal narasi cegat kapal Rusia. Gue harus jujur sama ini cuy. Sampai sekarang belum ada bukti valid dan konfirmasi yang resmi yang kuat bahwa Trump secara langsung memerintahkan pencegatan kapal Rusia yang diduga habis mengirim bantuan ke Iran. Yang banyak beredar itu laporan intelijen yang spekulatif, narasi media yang partisan, dan potongan berita tanpa konteks militer yang utuh. Ini pola klasik media sosial cuy. Gerak patroli biasa dianggap mau perang gitu loh. Sedangkan di laut internasional kapal militer emang sering saling shadowing gitu loh cuy. Saling mendekat dan saling pamer bendera gitu loh. Itu provokasi level rendah gitu sebenarnya, bukan deklarasi perang. Tapi sekarang kita masuk ke analisisnya. Kalaupun itu katakanlah disengaja gitu ya, apa gitu loh maksudnya. Kalau Amerika sengaja mengganggu jalur Rusia Iran gitu loh, tujuannya bukan perang cuy, tapi tujuannya adalah memutus koordinasi logistik, mengirim pesan bahwa kami melihat semua gerak-gerik kalian dan menekan secara psikologis. Ini yang disebut gray zone warfare. Posisinya di bawah ambang perang tapi di atas diplomasi sopan. Bahasa kasarnya sederhana, gua sentil dikit, jangan macam-macam. Lalu muncul pertanyaan logis, kenapa berani ke Rusia gitu loh? Bukannya Putin ini terkenal baperan dan sensitif? Justru karena itu cuy, Trump paham betul bahwa Putin ini rasional tapi punya ego yang tinggi gitu loh. Rusia nggak mau perang langsung dengan Amerika, Rusia ini lebih suka main panjang dan dingin gitu loh. Jadinya Trump ini bermain di zona abu-abu. Jadi cukup bikin Putin kesel aja udah gitu loh. Tapi nggak usah bikin dia menekan tombol nuklir gitu loh. And anyway, ini bukan menuang api ke bensin ya cuy, tapi lebih kepada Trump lagi main korek di jarak yang aman gitu loh. Berbahaya iya, bodoh enggak, sengaja 100% sengaja. Jadi Trump itu reckless atau calculated? Jawaban jujurnya dua-duanya. Di permukaan dia kelihatan ngawur cuy, tapi di balik itu ada kalkulasi politik dan psikologis yang matang. Masalahnya kalau satu langkah aja doi salah hitung, efeknya bisa global nih cuy. Itulah sebabnya banyak diplomat Amerika sendiri yang ngeri dengan gayanya Trump. Intinya Trump itu bukan mau perang cuy, tapi dia mau tampil dominan tanpa harus membayar mahal sebuah harga gitu ya untuk sebuah peperangan. Chaos itu sebuah alat tawar, bukan tujuan akhir. Narasi soal kapal Rusia harus disikapi secara skeptis, bukan ditelan mentah-mentah. Dan sekarang ini dunia sedang bermain di wilayah abu-abu yang sangat rawan untuk disalahpahami cuy. Dan cuma satu hal yang benar, ini emang seperti bermain api di kubangan bensin. Sejarah udah berkali-kali ngingetin cuy, perang besar sering meledak bukan karena niat, tapi karena elit salah membaca sinyal. Ada banyak video di TikTok yang menunjukkan chaosnya Iran cuy, dan di semua video itu banyak yang berkomentar menanyakan kalau emang dolar itu bikin chaos. Kenapa dolar terus dijadikan tolak ukur, dijadikan patokan untuk perekonomian dunia? Dan kenapa setiap negara yang berkonflik dengan Amerika ujung-ujungnya chaos gitu loh. Dan kenapa dolar itu bisa menjatuhkan sebuah negara tanpa satu peluru pun yang ditembakkan. Ini sebenarnya pertanyaan yang cerdas dan jujur aja ini adalah inti dari banyak kekacauan global yang sering disalahpahami orang cuy. Jawaban singkatnya cuma satu, karena dunia saat ini bermain di lapangan yang aturannya ditulis pakai dolar. Dan di dunia modern, perang nggak selalu dimulai dengan tank dan rudal cuy. Perang paling efektif itu justru dimulai dari uang dan ekonomi. Dolar hari ini bukan cuma alat tukar cuy, tapi urat nadi ekonomi global. Ketika sebuah negara kehilangan akses ke dolar, yang lumpuh bukan militernya duluan, tapi kehidupan rakyatnya. Impornya macet, utang gagal bayar, nilai mata uangnya jatuh, harga pangan melonjak,
obat jadi langka, dan lain-lain. Negara itu emang masih berdiri secara fisik cuy, tapi secara ekonomi udah ambruk. Dan ambruknya ini nggak perlu satupun tentara untuk turun ke medan perang. Inilah kenapa sanksi ekonomi disebut sebagai senjata paling kejam abad ini. Karena sanksi ini nggak membunuh secara instan cuy, tapi menggerogoti secara perlahan. Dia nggak ngancurin gedung, dia nggak ngancurin apa-apa, tapi ngancurin dapur. Nggak meratakan kota, tapi meratakan daya beli. Dalam perang militer, yang mati itu biasanya tentara cuy. Dalam perang ekonomi, yang sekarat itu justru rakyatnya yang paling bawah gitu loh. Sipil mereka yang sama sekali nggak mengambil keputusan politik apapun gitu loh. Sanksi ekonomi bekerja diam-diam cuy, tapi sistematis. Dia membuat negara nggak bisa menjual, nggak bisa membeli, dan nggak bisa bertransaksi dengan negara manapun. Dunia internasional menutup pintu, pasar tutup telinga, dan mata uang lokal dibiarin jatuh bebas. Akibatnya inflasi melonjak, tabungan rakyat menguap, dan hidup mendadak terasa mustahil. Semua ini dilakukan atas nama tekanan politik, tapi biayanya dibayar oleh rakyat biasa. Dolar itu bukan sekedar mata uang cuy, dolar adalah senjata sistem. Sejak Perang Dunia Kedua, dunia sepakat, atau lebih tepatnya dipaksa untuk sepakat, bahwa perdagangan internasional harus menggunakan satu nilai tukar untuk menjadi patokan, yaitu dolar. Minyak diperdagangkan dengan dolar, utang negara dihitung dalam dolar, dan cadangan devisa disimpan dalam bentuk dolar. Jadi meskipun sebuah negara bilang kami berdaulat, kami punya mata uang sendiri, kenyataannya impor tetap pakai dolar, bayar utang pakai dolar, dan beli pangan juga pakai dolar gitu loh. Beli obat pun juga pakai dolar. Nah, di titik inilah Iran kena imbas paling keras. Masalahnya makin parah ketika sebuah negara konflik dengan Amerika cuy. Konflik dengan Amerika berarti siap dengan segala konsekuensinya, yaitu akses ke dolar dipersempit. Negara kena sanksi, diblokir dari sistem keuangan global, kesulitan transaksi internasional, dan akhirnya dolar jadi barang langka. Efeknya brutal dan cepat cuy. Nilai mata uang lokal rontok, inflasi liar, harga-harga naik, dan yang menanggung semuanya bukan elit tapi rakyat biasa. Jadi ketika di Iran $1 bisa setara dengan sekitar 1 juta rial, itu bukan sekedar angka cuy, itu alarm kehancuran daya beli gitu loh. Lalu muncul sebuah pertanyaan, kenapa rakyat justru menyalahkan rezim, menyalahkan pemerintah? Karena rakyat hidup di dunia nyata cuy, bukan di seminar geopolitik. Yang mereka rasakan bukan teori Bretton Woods, tapi gaji yang segitu-gitu aja, harga pangan yang naik, obat yang makin susah dibeli, dan masa depan yang kerasa lebih gelap. Mayoritas rakyat nggak tahu dan bahkan nggak mau tahu gitu loh dengan kondisi geopolitik yang ada. Rakyat maunya hidup tenang, segala kebutuhannya terpenuhi, dan nggak mau tahu dengan keriuhan dunia luar gitu loh. Termasuk masyarakat Indonesia dengan tingkat SDM yang ya kita tahu sendiri lah. Mereka nggak pernah berpikir, atau lebih tepatnya nggak sampai pikirannya, bahwa ini akibat arsitektur keuangan global pasca Perang Dunia Kedua. Dan mereka juga nggak pernah mikir bahwa kondisi global dengan negaranya itu adalah suatu hal yang berkesinambungan selama mereka masih menggunakan satu nilai tukar yang sama dalam transaksi global. Yang mereka pikirin selalu sederhana cuy, pemerintah ngapain aja, presiden nggak becus kerja, dan lain-lain. Taruhan sama gua, di era ekonomi yang lagi susah kayak sekarang, which is sebenarnya hampir semua negara merasakan gitu loh, akan banyak orang yang bilang, dipimpin Prabowo kok hidup makin susah ya, kok menteri keuangannya ganti tapi kok hidupnya atau ekonominya masih gini-gini aja. Taruhan, potong kuping gua kalau nggak ada yang ngomong gitu. Jadi ini salah Amerika atau salah Iran? Jawaban jujurnya dua-duanya cuy. Amerika menggunakan dolar sebagai alat tekanan, sementara rezim Iran yang keras kepala, elitis, dan sering mengorbankan rakyatnya demi ideologi dan gengsi politik. Yang terjebak dari semua itu adalah ya rakyat. Terus kenapa banyak negara yang melawan Amerika berakhir dengan chaos? Karena sistem global ini nggak netral cuy. Lu boleh beda pilihan, boleh berseberangan secara politik, tapi jangan ganggu mata uangnya. Ngelawan dolar tanpa punya alternatif ekonomi yang kuat itu sama aja dengan bunuh diri ekonomi cuy. Rusia bisa bertahan karena punya energi dan cadangan. Cina relatif aman karena punya sistem paralel. Iran setengah-setengah cuy, akhirnya keinjek gitu loh. Nah disinilah kesalahan banyak netizen dari TikTok. Mereka bilang negara yang konflik sama Amerika pasti chaos. Itu salah konteks. Yang benar adalah negara yang konflik dengan Amerika tanpa kemandirian ekonomi dan sistem alternatif itu yang akan chaos. Ini bukan sebuah kutukan cuy, ini adalah sebuah konsekuensi dari struktur global yang ada. Setuju gak setuju, itulah faktanya.
Intinya dolar adalah pusat gravitasi ekonomi dunia. Konflik dengan Amerika berarti tekanan finansial. Tekanan finansial memicu inflasi. Inflasi bikin rakyat marah. Dan ketika rakyat marah, rezim mulai goyah. Bukan karena dolar itu lebih mulia cuy, tapi karena dunia keburu dibangun di atas dolar. Sampai di sini bisa dipahami ya. Lalu muncul pertanyaan paling pahit. Kenapa rakyat selalu jadi korban perang dari elit? Karena elit yang berperang nggak hidup dari gaji bulanan cuy. Mereka nggak belanja harian di pasar. Mereka nggak antri obat di apotek. Mereka punya aset di luar negeri, punya jalur yang aman, dan punya bantalan ekonomi yang kuat. Ketika konflik pecah, elit berdebat soal ideologi, kedaulatan, dan kehormatan. Tapi yang benar-benar merasakan dampaknya ya cuma rakyat yang cuma pengen hidup tenang gitu loh. Rakyat nggak pernah diajak milih apakah mereka mau disanksi atau enggak. Mereka nggak dimintai persetujuan ketika negara mereka dijadikan pion dalam catur geopolitik. Tapi merekalah orang-orang yang pertama kali kehilangan pekerjaan, kehilangan banyak uang, dan kehilangan harapan. Dalam perang elit, rakyat itu bukan pemain cuy. Mereka collateral damage. Dan sejujurnya ini adalah realitas pahit dalam dunia modern. Dolar bisa menjatuhkan negara tanpa satu peluru karena dunia udah dibangun di atasnya. Sanksi ekonomi jadi senjata paling kejam dan termutakhir karena dia menyasar kehidupan, bukan pasukan. Dan rakyat selalu jadi korban karena mereka hidup di lapisan paling bawah dari sistem yang keputusannya dibuat jauh di atas kepala mereka. Bukan karena rakyat itu bodoh, bukan juga karena negaranya itu terkutuk, tapi karena arsitektur global emang dirancang jauh-jauh hari kayak gini untuk mendapatkan sesuatu yang kita kenal sebagai kontrol. Dan selama belum ada sistem baru yang benar-benar adil dan siap menggantikan cuy, cerita ini akan terus berulang-ulang dengan negara yang berbeda dari belahan bumi manapun, tapi dengan korban yang sama, yaitu rakyat.